Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang takikardia. Tujuan pembelajaran takikardia adalah menjelaskan definisi takikardia, menjelaskan klasifikasi takikardia, dan menjelaskan tata laksana takikardia stabil dan tidak stabil. Per definisi, takikardia adalah aritmia dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Tetapi gejala gangguan hemodinamik ini biasanya timbul pada denyut jantung yang lebih dari 150 kali per menit. Gejala klinisnya antara lain adalah menurunnya curah jantung dan meningkatnya kebutuhan oksigen miokardium. Nah, klasifikasi takikardia ini dibedakan menurut lebar QRS. Ya, kalau lebar QRS-nya kurang dari 0,12 detik, itu disebut takikardia kompleks QRS yang sempit. Sedangkan kalau takikardi kompleks QRS yang lebar itu ditandai dengan QRS kompleksnya itu lebarnya lebih dari 0,12 detik. Nah, takikardi QRS sempit itu dibagi dua. Yang pertama adalah yang teratur, contohnya adalah sinus takikardia, PSVT, atrial flutter, atrial takikardia, dan junctional takikardia. Sedangkan QRS sempit yang tidak teratur, contohnya adalah atrial fibrilasi dan multifocal atrial takikardia. Sedangkan takikardia QRS kompleks yang lebar dan teratur contohnya adalah monomorphic ventricle takikardia dan aberrance SVT. Sedangkan takikardi kompleks QRS lebar yang tidak teratur antara lain adalah aberrance atrial fibrilasi dan ventricle takikardi yang polymorphic. Nah, dalam klasifikasi ini kita harus dapat membedakan. Yang pertama adalah sinus takikardia. Kemudian yang kedua adalah takikardi QRS sempit yang supraventrikular. Dan takikardi QRS lebar yang biasanya berasal dari ventricle. Prinsip tata laksana takikardia adalah harus menentukan kondisi hemodinamik. Ya, kondisi hemodinamik ini harus ditentukan satu stabil atau tidak stabil. Nah, tanda-tanda tidak stabil ini antara lain satu adalah hipotensi. Apa tanda-tanda hipotensi? Sesuai kesepakatan, hipotensi ditandai dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air aksa. 2. Adanya penurunan kesadaran atau tidak respons atau respons tidak adekuat pada rangsangan. Yang ketiga adalah tanda-tanda shock, yaitu akral dingin, capillary refilling time-nya memanjang, adanya oliguri atau anuri. Kemudian nyeri dada ischemic yang biasanya ditandai dengan nyeri dada seperti diinjak yang menjalar ke lengan kiri disertai mual muntah keringat dingin. Dan gagal jantung akut yang biasanya ditandai dengan tanda-tanda ortopnu atau sesak yang memberat saat berbaring. Nah, tindakannya apa? Bila hemodinamik stabil, maka dipilih terapi medikamentosa. Untuk QRS sempit reguler, pertama adalah manuver vagal, kemudian bisa diberikan adenosin, dan bila belum convert, di bawah konsultasi Anda bisa memberikan verapamil dan diltiazem. Untuk QRS sempit irregular, kita berikan rate control, digoxin, diltiazem, dan verapamil atau rhythm control amiodaron dalam konsultasi. Bila pada QRS lebar yang reguler, kita bisa memberikan amiodaron dalam konsultasi juga, atau dicoba pemberian adenosin
untuk membedakan ventricle tachycardia dengan SVT yang aberrans. Nah, sebagai catatan, calcium channel blocker non-dihydropyridine pada atrial fibrilasi boleh diberikan jika tidak ada gangguan fungsi sistolik ventricle kiri. Yang jelas harus dalam konsultasi dengan dokter jantung. Nah, tindakan untuk takikardi QRS sempit tadi, salah satunya adalah pijat sinus karotis atau manuver vagal. Jadi manuver vagal yang dipakai di sini untuk dewasa adalah pijat sinus karotis. Indikasinya adalah ekstrim QRS sempit yang regular. Nah, sebelum kita melakukan pijat karotis, kita harus tahu apa kontraindikasi pijat karotis itu. Satu adalah riwayat infak miokard, dua riwayat TIA atau stroke dalam 3 bulan terakhir, riwayat ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia, dan yang terakhir dan tidak kalah penting adanya bruit pada arteri karotis. Sehingga Anda sebelum mengerjakan carotid massage atau pijat sinus karotis ini adalah harus melakukan auskultasi pada daerah karotis. Nah, bagaimana melakukan manuver vagal atau pijat sinus karotis? Pasien sudah harus terpasang EKG monitor, posisi terlentang dengan kepala ekstensi dan berpaling ke arah kontralateral dari sisi yang akan dipijat. Cari titik dari salah satu arteri karotis, kiri atau kanan. Jadi kita nggak boleh memberikan pijat karotis secara simultan pada arteri karotis kiri dan kanan bareng-bareng. Di leher setinggi mungkin. Pijat arteri karotis dengan gerakan sirkuler selama 5-10 detik dengan memperhatikan monitor. Ya. Bila tindakan ini tidak berhasil, bisa dicoba ulang pada sisi sebelahnya. Oke. Bila hemodinamik tidak stabil, dilakukan kardioversi. Jadi tata laksana takikardi ini, ya, takikardi QRS lebar kayak QRS sempit kayak di ACLS ini, kalau dia tidak stabil, ya, 5 kriteria tidak stabil, salah satunya aja kita harus terminasi kejadian tersebut dengan kardioversi elektrik. Nah, apa yang dimaksud dengan kardioversi adalah shock listrik yang sinkron dengan kompleks QRS, di mana tembakan atau loncatan listrik itu diusahakan tepat pada QRS kompleks. Nah, gimana caranya adalah kita memang harus pencet yang dinamakan synchronized cardioversion. Berikutnya yang kedua adalah harus ada akses vena dan sedasi bila pasien sadar. Nah, dosis dari kardioversi ini diberikan tergantung dari bentuk iramanya EKG. Dosis inisial mulai yang kecil ditingkatkan bertahap bila tidak berhasil. Kalau defibrilasi biphasic, kalau QRS sempit teratur, dosis inisialnya 50-100 Joule. Kompleks QRS lebar teratur, dosis inisialnya 100 Joule. Kompleks QRS sempit dan tidak teratur, dosis inisialnya 120-200 Joule. Sedangkan untuk defibrilator monofasik, QRS lebar teratur, dosis inisialnya 100 Joule. Kompleks QRS sempit tidak teratur, dosis inisialnya 200 Joule. Nah, jika pasca kardioversi irama tidak berubah, ya, pada QRS sempit tingkatkan dosisnya. Pada QRS lebar harus cek nadi. Jadi bedanya kalau takikardi QRS lebar, apapun manuver yang akan kita lakukan sebelumnya harus pastikan dengan cek nadi. Mengapa begitu? Karena kalau takikardi QRS lebar,
Bila tidak terdapat nadi, masuk pada algoritma VT pulseless atau cardiac arrest. Tetapi jika masih teraba nadinya, kita masih dalam algoritma takikardia tidak stabil, yaitu melakukan kardioversi dengan meningkatkan dosis. Nah, ini adalah algoritma takikardi dewasa dengan nadi, ya. Kita mulai. Jadi kita lihat pasien datang dengan keluhan berdebar-debar, dibaringkan, diberikan oksigen nasal kanul 2 liter per menit, kemudian pasang IV line dan pasang monitor. Monitornya apa? Pertama adalah tensi dan nadi, ya. Jadi tensi berapa, nadinya berapa. Kemudian yang ketiga adalah dipasang EKG. EKG-nya kalau ada 12 lead langsung boleh, tapi kalau nggak ada minimal lead 2 panjang, ya. Perhatikan patensi jalan nafas, terapi oksigen tadi sudah diberikan, pasang monitor, pasang IV line tadi sudah katakan. Kalau ada, pasang EKG bila tersedia, ya. Kalau belum tersedia, harus pasang EKG lead 2 panjang. Berikutnya adalah apakah ada tanda-tanda tidak stabil. Saya ulangi lagi, apa aja? 1, cek tensi. 2, ada gangguan kesadaran atau apakah ada perubahan status mental akut. Apa yang dimaksud dengan perubahan status mental akut itu? Jadi tiba-tiba tidak connect misalnya. Pasien tiba-tiba susah diajak komunikasi, itu termasuk perubahan status mental akut. Tapi kalau pasien sudah mengalami perubahan status mental lama, itu bukan tidak stabil, ya. Oke. Tanda-tanda shock, nyeri dada ischemic tadi yang ditandai nyeri dada seperti ditindih beban berat, kemudian menjalar ke lengan kiri serta mual muntah keringat dingin. Gagal jantung akut gimana tadi bertanyanya? Apakah ada sesak yang memberat saat berbaring? Bila tidak ada, ini masuknya stabil. Tapi bila ada salah satunya saja masuk tidak stabil, yaitu kardioversi tersinkronisasi. Ingat ya, terapi listrik itu yang defibrilasi dan kardioversi itu, yang membedakan defibrilasi dan kardioversi adalah kalau kardioversi itu harus ada kata-kata synchronize dan kita harus pencet alatnya sehingga pas ada tembakan listrik dia tepat menembak pada posisi tepat pada gelombang R, ya. Jadi dengan ada itu, keadaan menjadi pada tembakan pada fase refraktor absolut sehingga recovery-nya lebih baik. Nah, pada keadaan di mana pasiennya itu sadar, maka kita harus pertimbangkan sedasi. Walaupun jangan, kalau nggak ada sedasi kita nggak boleh kardioversi. Kalau nggak ada ya kita boleh langsung kardioversi, ya. Tapi kalau pasiennya sadar, kita harus pertimbangkan bagaimana memberikan sedasi, ya. Kalau QRS sempit teratur, boleh dipertimbangkan pemberian adenosin, ya. Oke. Nah, kalau tidak berhasil kita kardioversi, pertama dipertimbangkan penyebabnya. Kemudian yang kedua, dinaikkan dosis energi untuk kardioversi berikutnya. Kemudian penambahan obat-obat aritmia dan konsultasi, ya. Jangan lupa konsultasi, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya dia stabil, tidak ada 5 tanda-tanda ini, kita cek QRS-nya lebar atau sempit. Kalau QRS-nya lebar, kita berikan adenosin, ya. Oke. Habis diberikan adenosin, berapa kita berikan adenosin, ya? Adenosin diberikan selama 2 kali, ya. Oke. Nah, pada takikardi QRS sempit, maka akan
dilakukan manuver vagal bila dia stabil. Manuver vagal tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah melakukan pijat karotis yang sebelumnya harus dicek apakah ada bruit atau tidak. Oke. Nah, ya, berikutnya adalah tadi ini kardioversi yang tersinkronisasi ya. Kalau QRS sempit teratur dia 50 sampai 100 joule, QRS sempit tidak teratur 120 sampai 200 joule biphasic atau 200 joule monophasic. Kalau QRS lebar teratur start dari 100 joule ya. Tadi adenosin diberikan. Bagaimana ngasih adenosin? Adenosin diberikan hanya 2 kali. Ya, saya ulangi lagi. Adenosin hanya diberikan 2 kali. Bagaimana caranya? Adalah pasang infusnya di vena yang besar, terus disiapkan 3-way dan flushnya. Kenapa kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu sebelum kita memasukkan adenosin? Karena adenosin mempunyai half-life yang sangat cepat. Jadi saya ulangi lagi, pasang akses di vena besar, siapkan 3-way dan siapkan flush dengan NaCl 0,9% sebanyak 20 cc. Dosis pertama adalah 6 mg bolus adenosin intravena cepat, langsung dilanjutkan dengan flush NaCl 0,9% 20 cc, tangannya diangkat. Ya, oke, jangan lupa. Nah, untuk dosis kedua kita bisa memberikan adenosin sebanyak 12 mg intravena bolus cepat, lanjut dilanjutkan dengan flush NaCl 0,9%, 20 cc, tangan diangkat. Nah, untuk teman-teman sekalian, bahwa tata laksana takikardi ini, every step sebelum Anda melakukan langkah selanjutnya, harus pastikan apakah keadaannya stabil atau tidak. Kalau seandainya pasiennya jatuh dalam keadaan tidak stabil, langsung pertimbangkan untuk sedasi dan dilakukan kardioversi. Nah, saya kira kuliah tentang takikardi sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.